Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Nah, ketemu lagi dengan ibu En Adahani pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, pada mata pelajaran Akidah Akhlak kali ini kita akan membahas tentang tawadu. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi kita. Apa tadi? Tentang tawadu. Ada yang tahu apa itu arti tawadu? Tawadu itu adalah rendah hati atau tidak sombong atas apa kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi, anak-anak yang tawadu itu sadar bahwa semua yang dimilikinya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan pemahaman tersebut, sifat sombong tidak akan terbesit sedikit pun dalam hati anak yang tawadu. Anak yang tawadu itu tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain. Anak yang tawadu itu akan tetap rendah hati serta menjaga niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama itu dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lembut. Anak yang tawaduk itu memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak? Ada berapa ciri-ciri anak tawaduk? Ayo, ada berapa? Iya, ada 5. Ciri anak yang tawaduk itu ada 5. Yang pertama ialah ramah dan murah bergaul dengan siapa saja. Yang kedua, tidak suka terlalu memperlihatkan kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga, menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat dalam suatu hal. Yang keempat, itu sederhana dalam berpakaian. Dan yang terakhir, pentingnya menghargai orang lain. Nah, dalam hadis pun Rasulullah SAW bersabda ya anak-anak, yang artinya barang siapa yang merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya pada tempat yang sangat tinggi. Dan barang siapa yang takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menghinakannya sampai ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi, di dalam hadis tersebut terdapat beberapa kandungan. Yang pertama yaitu Allah akan mengangkat derajat orang yang tawadu. Yang kedua, orang yang tawadu itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi harus bersifat tawadu. Yang ketiga, Allah akan merendahkan derajat orang yang sombong. Jadi tidak boleh sombong ya. Yang keempat, orang yang sombong itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sombong itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa contoh tawaduk dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contoh tawaduk dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Itu bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Yang kedua, berani meminta maaf jika berbuat salah. Yang ketiga, bersikap hormat terhadap guru dan orang tua. Jadi, bermain dengan teman itu tidak boleh membeda-bedakan ya anak-anak. Yang kedua, jika kalian
ada salah, kalian harus meminta maaf. Jangan menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Yang ketiga, sikap hormat terhadap orang tua dan guru itu sangat penting. Kalian harus hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Tidak boleh menentang orang tua dan guru. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi anak-anak bisa memahami, menangkap, dan menerapkan sifat tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.